Selamat malam. Selamat malam. Baik, perkenalkan, nama saya Den Hidayat, dan NPI 141 2200 101. Eh, saya di sini akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas dengan pendekatan model prospek memenuhi tugas ETS pada mata kuliah analisis produktivitas. Yang pertama ada di studi kasus pada PTL Diablo, itu merupakan perusahaan manufaktur jersey olahraga lokal yang telah beroperasi selama 5 tahun. Produk utamanya itu berupa jersey olahraga, kaos, dan jaket olahraga. Nah, jadi pada perusahaan ini tuh menerapkan metode make to order. Jadi seringkali untuk memenuhi permintaan pasar yang fluktuatif seperti pasar retail dan distribusi keluar kota, kita selalu apa ingin mengukur produktivitas dengan pendekatan model Kurzweil dengan tata keuangan. Berikut adalah tata keuangan dan pengukuran produktivitas yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan produk, dan tenaga kerja dan modal. Yang pertama ada di permasalahannya seperti pada gambar ya, pada gambar di depan ini permasalahannya itu ada rasio produktivitas, nilai produktivitas masing-masing. Yang pertama itu ada masing-masing, dan yang kedua itu keseluruhan aspek, yang ketiga peningkatan dan perbaikan produktivitas, dan yang terakhir ada di kesimpulan. Nah, ini merupakan data keuangan perusahaan, terlihat seperti pada gambar. Ini ada 6 aspek. Yang pertama produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Ini di data keuangannya ada di 18 bulan ya. Yang pertama itu ada rasio produktivitas produksi. Seperti pada gambar, pada di tabel di gambar, terus juga ada grafiknya juga, dan hasilnya itu terdapat nilai tertinggi itu ada di 1,91 pada bulan Desember tahun 2021, yang terendah itu 1,03 pada Februari 2020, dan nilai tengah-tengahnya ada di 1,28. Ini IP dari produksi, terdapat nilai tertinggi ada di 126,74 pada bulan Desember tahun 2020, yang terendah ada di 68,67 di Februari 2020, dan nilai tengah-tengahnya sendiri ada di angka 85,31. Ini rasio produktivitas organisasi. Di aspek organisasi, eh, terdapat nilai yang tertinggi ada di 1,65 di bulan November tahun 2020, yang terendah ada di Agustus, ada di nilai 0,14 tahun 2020, dan nilai tengah-tengahnya ada di 1,36. Ini yang indeks produktivitas organisasi, nilai tertingginya ada di 111,41, yang terendah ada di 9,56, dan nilai tengah-tengahnya ada di 92,19. Yang ini tuh rasio produktivitas penjualan. Terdapat nilai tertinggi ada di 3,98, yang terendah ada di 1,97, yang nilai tengah-tengahnya itu ada di nilai 2,61. Ini untuk indeks produktivitas penjualan. Jadi nilai tertingginya ada di 153,58, yang terendah ada di 76,15, dan yang
Nilai tengah-tengah ada di 101. Ini rasio produktivitas produk ada terdapat nilai tertinggi ada di 0,84, yang terendah ada di 0,47 dan nilai tengah-tengahnya ada di 0,60. Ini indeks produktivitas produk yang terdapat nilai tertinggi ada di 102,78, yang terendah ada di 58,11 dan nilai tengah-tengahnya ada di 74,30. Ini rasio produktivitas tenaga kerja. Nilai tertingginya ada di 5,06, yang terendah ada di 2,87 dan nilai tengah-tengahnya ada di 74,7,30. Oh, sorry sorry, ada di 4,30. Ini rasio produktivitas modal. Nilai tertingginya ada di 2,25, nilai terendahnya ada di 1,13 dan nilai tengah-tengahnya di 1,46. Ini IP dari modalnya. Yang tertinggi nilai tertinggi ada di 170,14, di nilai terendah di 85,24 dan yang nilai tengah-tengahnya ada di 110,28. Ini rata-rata rasio dari keseluruhan aspek. Nilai tertingginya ada di 67,79, ada di tenaga kerja. Rasio yang terendah ada di 11,51, itu ada di produk. Yang nilai tengah-tengahnya itu ada di 39,65. Ini rata-rata IP, indeks produktivitas keseluruhan aspek. Yang pertama di nilai tertinggi ada di 5,89, yang terendah ada di 0,23 dan nilai rata-rata tengah-tengahnya di 0,99. Ini peningkatan perbaikan produktivitas seperti pada gambar pada PPT di depan ini. Yang tertinggi rata-rata rasio produktivitas yang tertinggi ada di 11,51 di aspek tenaga kerja. IP untuk keseluruhan aspek terendah ada di 0,23 dan rata-rata rasionya itu ada di 5,87. Ini tindakan perbaikannya itu di perencanaan produksi, penyusunan tata letak, pengendalian ongkos dan kualitas. Jadi tindakan perbaikannya ada di perencanaan produksi seperti riset pasar untuk kebutuhan konsumen, menentukan segmentasi pasar, terus yang kedua pengembangan produk, yang ketiga tanggapan pemakai, yang keempat keuntungan produk, dan yang terakhir ada di analisis. Kesimpulannya ini indeks produktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang menghasilkan output. Jadi melalui indeks ini produktivitas suatu perusahaan, sektor atau negara dapat dievaluasi secara kuantitatif sehingga memudahkan dalam menilai dan menentukan langkah perbaikan. Indeks produktivitas juga berperan penting dalam menjaga dan membantu pengambilan keputusan strategis, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan sumber daya yang lebih optimal dan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan ekonomi. Sekian presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.